Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi. Yang terhormat Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Sugeng Riyadi. Yang terhormat Koordinator Ajang Talenta Bidang Sains, Riset, dan Vokasi Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Setiawan Witaradia. Yang kami hormati para subkoordinator Ajang Talenta Bidang Sains, Riset, dan Vokasi Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati tim juri Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Ibu Rektor, Direktur atau Ketua dan Pimpinan Perguruan Tinggi. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai dengan 16. Yang kami hormati para operator perguruan tinggi serta para mahasiswa calon peserta ONMIPA tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari yang baik ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2023. Memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Baik, acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan dari Koordinator Ajang Talenta, Sains, Riset, dan Vokasi kepada Bapak Setiawan Witaradia, kami persilakan. Baik, terima kasih pada saudara pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yang kami hormati Bapak Kasubag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, yang kami hormati Bapak Ibu Rektor Pimpinan Perguruan Tinggi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai dengan 16, yang kami hormati Bapak Ibu Tim Juri ONMIPA tahun 2023, yang kami hormati Bapak Ibu dan adik-adik peserta sosialisasi ONMIPA yang kami banggakan, dan yang kami hormati Bapak Subkoordinator Ajang Talenta Sains Riset dan Inovasi, serta teman-teman dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan
untuk berkumpul pada kegiatan sosialisasi ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional. Kegiatan sosialisasi ONWIPA ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ONWIPA dari tahap pendaftaran sampai kepada tahap regulasi pelaksanaan tingkat wilayah dan tingkat nasional. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, calon peserta mampu memahami secara menyeluruh mengenai ONWIPA tahun 2023 yang akan diperlombakan, baik dari persyaratan secara umum maupun persyaratan atau ketentuan secara khusus di masing-masing divisi. ONWIPA terdiri dari 4 bidang lomba, yaitu bidang matematika, bidang kimia, bidang fisika, dan bidang biologi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan ONWIPA tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara daring untuk tingkat wilayah, dan tingkat nasional akan dilaksanakan secara luring di Institut Teknologi Bandung pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2023. Kami berharap agar kegiatan ini berjalan lancar dan mencapai target yang direncanakan, serta menghasilkan jumlah peminat ONWIPA tahun 2023 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setiawan Witaradia. Berikutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak Asep kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung beserta jajarannya, para kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1 sampai dengan 16, Bapak Ibu, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan direktur bidang kemahasiswaan di seluruh Indonesia, para juri pembina ONWIPA tahun 2023, para tamu undangan, dosen pembimbing dan segenap panitia, serta seluruh mahasiswa, adik-adik sekalian, calon-calon pemimpin bangsa yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyelenggarakan ajang talenta ONWIPA untuk tahun 2023. Semoga ajang ONWIPA tahun 2023 ini dapat kita siapkan dan dapat kita selenggarakan dengan baik. Senang sekali saya rasanya bisa menyapa adik-adik mahasiswa semua yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ONWIPA tahun ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, Balai Pengembangan Talenta Indonesia setiap tahun menyelenggarakan berbagai kegiatan ajang talenta untuk mengembangkan talenta dan prestasi mahasiswa di berbagai minat dan ketalentaan. Di antaranya dalam rukun sains, riset dan teknologi melalui ajang Olimpiade Nasional bidang matematika dan IPA di perguruan tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat harus menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mahasiswa dapat mengembangkan keilmuannya secara utuh. Melalui ajang ONWIPA diharapkan dapat ditumbuhkan kecintaan pada matematika dan IPA sekaligus dapat ditemukan talenta-talenta terbaik di bidang ini untuk dikurasi menjadi calon-calon pemimpin bangsa masa depan di bidang sains. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ajang ONWIPA tahun ini, sehingga dapat diikuti dengan baik oleh seluruh mahasiswa, maka pada hari ini kita lakukan sosialisasi. Oleh karena itu, adik-adik semua silakan mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan adik-adik mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berprestasi pada ajang ONWIPA tahun ini. Adik-adik sekalian diharapkan menjadi generasi yang berani menghadapi tantangan, terus mencoba, kalah menang dalam kompetisi itu hal yang biasa. Yang penting kita terus berani untuk menguji diri,
berlomba dengan sportif, dan terus semangat untuk mengembangkan diri. Dengan semangat merdeka belajar dan kampus merdeka, merdeka berprestasi, ajang ONMIPA tahun ini juga diharapkan dapat ikut terus mendorong kualitas pembelajaran dan prestasi perguruan tinggi secara sehat. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi ONMIPA tahun ini dan persiapkan adik-adik semua untuk mengikuti ajang ini dengan sebaik-baiknya. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Institut Teknologi Bandung atas perkenannya tahun ini akan menjadi tuan rumah ONMIPA. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada para juri, para pembina ONMIPA yang telah senantiasa mendampingi kami dalam penyelenggaraan ONMIPA tahun ini. Dengan ini, saya secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2023. Saya bermohon ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini semua dapat berjalan dengan sukses dan memberi keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi, sukses untuk adik-adik semuanya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama membacakan doa agar acara ini bisa terselenggara dengan lancar sampai dengan selesai. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, acara berikutnya yaitu paparan umum ketentuan ONMIPA tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah SPD MSI PhD. Kepada Ibu Siti Fatimah kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BPTI dan jajaran, Bapak Ibu pimpinan dari berbagai PTN dan PTS, serta perwakilan dari LLDIKI, Bapak Ibu hadirin semua, izinkan saya menampilkan slide. Baik, Bapak Ibu sekalian, ONMIPA sudah berjalan cukup lama perjalanannya dan dilatar belakangi dengan untuk yang terkini yang terkait erat dengan kebijakan pemerintah adalah MBKM. Mungkin saya rujuk sedikit bahwa implementasi kebijakan MBKM dengan diluncurkannya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga terkait dengan indikator kinerja utama yang diwajibkan kepada setiap PTN. Ini menyebabkan BPTI mengambil kebijakan, diantaranya salah satu IKU atau indikator kinerja utama yang terkait adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dalam hal ini dicapainya prestasi yang kriterianya minimal di tingkat nasional. Ini menjadi salah satu latar belakang selain dari MIPA merupakan ilmu dasar yang sangat penting peranannya bagi perkembangan baik itu teknologi maupun ilmu terapan lainnya. Nah, faktanya di lapangan MIPA ini menjadi bidang yang belum favorit bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa. Dalam hal ini BPTI pada tahun 2023 menyelenggarakan kompetisi ONMIPA yang ini sebenarnya kompetisi terintegrasi sekarang di tahun ini dengan bidang kompetisi lain di bidang dasar, sekolah dasar, dan menengah. Adapun bidang yang diselenggarakan adalah matematika, kimia, fisika, dan biologi. Adapun tujuan diselenggarakannya ONMIPA yang pertama adalah mempromosikan dan meningkatkan daya tarik MIPA di tengah masyarakat, kemudian meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di bidang MIPA, meningkatkan kemampuan akademik dan memperluas wawasan mahasiswa di bidang MIPA, mengapresiasi mahasiswa yang berprestasi di bidang MIPA,
juga memberikan masukan untuk perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang MIPA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang MIPA. Penanggung jawab kegiatan ini adalah BPTI dan perguruan tinggi. Siapa peserta dan persyaratannya, apa saja? Sebenarnya ini sudah termuat di panduan yang Bapak Ibu bisa unduh di laman Puskesmas untuk detail informasi-informasi yang disampaikan. Peserta adalah yang pertama program studi S1 atau D4, kemudian yang kedua terdaftar aktif, mahasiswa yang terdaftar aktif maksimal di semester 8, yang ketiga terdaftar di PD Dikti, kemudian berasal dari bidang ilmu MIPA atau yang relevan, dan belum pernah mendapatkan medali emas dalam ONMIPA pada bidang yang sama. Khusus untuk peserta matematika, karena kegiatan yang diselenggarakan oleh BPTI ini ada kelanjutannya, yaitu diberangkatkan ke ajang International Mathematics Competition for University Student. Oleh karena itu disyaratkan peserta ONMIPA di tahun 2023 adalah mereka yang belum pernah meraih peringkat 1 atau 2 pada ajang IMC tersebut. Yang ketiga, peserta seleksi tingkat wilayah adalah peserta terbaik hasil seleksi di tingkat perguruan tinggi dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana pendaftarannya? Yang pertama, seleksi tingkat perguruan tinggi. Ini ada 3 jenjang untuk ONMIPA sampai kepada tingkat nasional. Diawali dengan seleksi di tingkat perguruan tinggi. Ini mahasiswa tentu saja mendaftar kepada panitia di masing-masing perguruan tinggi, dan aturan serta kebijakan yang diterapkan tentu saja akan bergantung kepada masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua, seleksi di tingkat wilayah. Ini pendaftarannya akan dilaksanakan secara online, dan ini nanti akan ada penjelasan secara teknis tersendiri ya setelah sosialisasi untuk materi ini. Yang ketiga, kemudian tingkat nasional. Ini peserta adalah mereka yang terpilih dari seleksi tingkat wilayah yang akan diumumkan oleh BPTI setelah ajang tingkat wilayah selesai. Kemudian mekanisme dan tempat seleksi. Untuk di tingkat perguruan tinggi, setelah masing-masing perguruan tinggi menyeleksi mahasiswanya, maka 5 orang mahasiswa terbaik dapat didaftarkan untuk mengikuti seleksi di tingkat wilayah. Adapun di tingkat wilayah yang ini diselenggarakan oleh BPTI akan diselenggarakan secara serentak di 16 wilayah LL Dikti. Dan ini akan diselenggarakan secara daring. Kemudian yang nanti di tingkat nasional, peserta ini akan diundang khusus secara luring, dan mereka adalah 65 orang terbaik yang lolos atau lolos seleksi pada tingkat wilayah. Mereka yang pertama adalah juara 1 pada seleksi tahap wilayah ONMIPA, PT dari masing-masing wilayah, kemudian 1 peserta dari PTS sebagai perwakilan dengan skor tertinggi pada setiap wilayah tentunya ya. Ini pada ajang seleksi tingkat wilayah di masing-masing wilayah yang memenuhi standar minimum dan telah ditetapkan oleh Dewan Juri. Yang ketiga, peserta peringkat atas pada seleksi tingkat wilayah selain pada butir A, ini secara keseluruhan dipilih untuk memenuhi total maksimal 65 peserta. Dan nanti di tingkat nasional akan dari 65 peserta tiap bidang, ini akan dipilih 25 mahasiswa yang terbaik per bidangnya, dan mereka akan dipilih untuk meraih 3 peraih medali emas, 5 peraih medali perak, 7 peraih medali perunggu, dan 5 honorable mention.
Untuk jadwal kegiatan, ini beberapa tanggal penting yang kami umumkan secara terbuka. Yang pertama, pada tanggal 5 Maret 2023 yang lalu, itu sudah dipublish pedoman ONMIPA. Ini dapat dilihat di website BPTI. Maaf. Kemudian yang kedua, sosialisasi hari ini, ya, ini dilakukan secara daring. Yang disosialisasikan tentu saja selain panduan juga ada mekanisme untuk pendaftaran yang akan diselenggarakan secara online. Kemudian pendaftaran ONMIPA ini dijadwalkan 25 Maret sampai dengan 30 April 2023 melalui laman yang tertulis, ya. Nah, ini apabila ada perubahan ya, nanti disampaikan oleh tim pendaftaran. Kemudian pengumuman peserta dijadwalkan di tanggal 2 Mei 2023. Ada sesi pengujian sistem, technical meeting, tryout tingkat wilayah. Ini dijadwalkan tanggal 15 sampai 19 Mei 2023. Mohon Bapak Ibu yang mengkoordinir mahasiswa, ini mahasiswa jangan sampai miss untuk sesi ini karena ini akan sangat terkait dengan teknis pada saat tes. Kemudian yang keenam, seleksi tingkat wilayahnya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Mei 2023 secara daring, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pengumuman peserta tingkat nasional juga ini akan disampaikan di tanggal 5 Juni 2023 melalui website BPTI. Dan pelaksanaan final ONMIPA PT atau tingkat nasional ini di tanggal 13 sampai 17 Juni 2023 di ITB. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Setiawan. Kemudian pengumuman juara ONMIPA PT ini tanggal 17 Juni 2023. Materi dan pelaksanaannya tidak ada perubahan dari tahun lalu. Untuk matematika ini ada 5 bidang, yaitu aljabar linear, struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, dan kombinatorika. Untuk fisika ini ada mekanika klasik, mekanika kuantum, elektrodinamika, termodinamika, dan fisika statistik, dan fisika modern. Untuk kimia ada kimia organik, kimia fisika, kimia organik, dan kimia anorganik, maaf tadi ya. Kemudian ada kimia analitik. Untuk biologi ini cukup banyak bidangnya, subbidang nampaknya ya di sini. Ada biologi sel, biologi molekular, kemudian ada bioinformatika, bioteknologi, genetika, fisiologi, dan metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi, kemudian ada perilaku, keanekaragaman hayati dan evolusi, serta ekologi. Jenis soal yang akan diberikan adalah pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Itu nanti tergantung kepada masing-masing bidang yang nanti akan disampaikan pada technical meeting. Kemudian materi seleksi dan alokasi waktu seperti yang pada tabel. Untuk hari pertama, tes diselenggarakan 2 hari sama dengan tahun lalu. Untuk hari pertama ini semua bidang ya, untuk matematika ini sifatnya komprehensif, jadi ada 3 bidang yang akan diujikan, analisis real, struktur aljabar, kombinatorika, untuk waktu 180 menit. Fisika juga komprehensif, meliputi bidang mekanika klasik dan elektrodinamika 180 menit. Kimia meliputi kimia organik, biokimia, dan kimia analitik itu 120 menit. Untuk biologi ini ada dibagi menjadi 2 bagian ya untuk hari pertama dan kedua dari sekian banyak bidang. Di hari pertama ada biologi sel, genetika, biologi molekuler, bioinformatika, dan bioteknologi, fisiologi, dan metabolisme.
Sementara untuk hari kedua, untuk matematika itu bidang yang diujikan adalah aljabar linier, analisis kompleks, dan kombinatorika. Untuk fisika, termodinamika, dan fisika fisika statistik dan fisika modern dan mekanika kuantum. Kimia, kimia anorganik dan kimia fisika. Sementara untuk biologi adalah sisa dari bidang tadi yang belum disebutkan ya. Waktunya sudah ditetapkan, ada yang 180 dan ada yang 120 menit. Untuk seleksi nasional juga 2 hari, dan ini yang tadi disampaikan akan diselenggarakan secara luring di ITB. Bidang-bidangnya sama dengan bidang yang tadi disampaikan pada seleksi wilayah. Jadi tidak terlalu jauh berbeda, hanya memang nanti pada seleksi nasional tentu saja tingkat kesukaran dan jenis soal akan mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada yang level wilayah, begitu ya. Kemudian juri terdiri atas dosen perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BPTI. Juri bertugas menyusun dan menetapkan soal serta menilai pekerjaan peserta, dan keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Penghargaan. Penghargaan ini untuk tahun 2023, yang pertama peserta seleksi tingkat nasional akan mendapatkan sertifikat dari Kepala BPTI. Para peraih medali akan memperoleh hadiah berupa dana pembinaan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan besarannya bertambah. Yang kedua, khusus peraih medali pada bidang matematika akan diseleksi kembali untuk mengikuti ajang internasional IMC 2023 di Bulgaria. Berkenaan dengan pendanaan, Bapak Ibu pimpinan yang hadir di sini, yang pertama adalah peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Yang kedua, seleksi pada tingkat perguruan tinggi dan pembinaan untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing. Dan yang ketiga, biaya keikutsertaan pada pelaksanaan tingkat nasional ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing. Dalam hal ini mengenai akomodasi ya, penginapan dan transportasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh panduan ONMIPA 2023 di laman BPTI. Demikian yang ingin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Selanjutnya yaitu pembahasan sistem pendaftaran ONMIPA tahun 2023 oleh tim IT yang akan disampaikan oleh Mas Agus Dwi ya. Silakan Mas Agus. Baik, terima kasih. Apakah suara saya udah terdengar jelas? Jelas. Ya, jelas Masa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai portal registrasi untuk kegiatan ONMIPA-nya. Nah, di dalam portal registrasi ini nantinya masuk ke dalam URL-nya yaitu daftar ppti.kemendikbud.go.id. Di dalam portal ini nantinya bisa menggunakan menggunakan SSO ini untuk Dikdas, dan juga untuk perguruan tinggi nantinya menggunakan pendaftaran akun untuk perguruan tinggi. Nah, di dalam pendaftaran akun nantinya diharuskan untuk memasukkan mulai dari nama operator dari perguruan tingginya, dan juga email surel yang aktif, nomor WhatsApp, NIK, dan juga surat tugas. Nanti di bawahnya silahkan dipilih untuk perguruan tinggi masing-masing. Apabila di sini masih belum ada, silahkan diketik di sini untuk mendapatkan perguruan tinggi yang tersedia kayak gitu. Nah, apabila sudah mendaftarkan akun untuk operatornya, nanti silakan ditunggu terlebih dahulu untuk proses verifikasi. Nanti untuk apabila sudah terdaftar dan juga sudah terverifikasi, nantinya akan masuk notifikasi melalui email. Apabila ditolaknya karena apa, nanti akan lebih detailnya di email. Dan apabila sudah diterima dan juga sudah diverifikasi, nanti juga akan ada notif dari email
itu sendiri. Maka dari itu di sini diharuskan menggunakan email aktif untuk akun operator itu sendiri. Nah, apabila nantinya sudah terverifikasi, nanti bisa masuk ke dalam sistem portal registrasi, dimasukkan surel dan juga kata sandinya, lalu masuk ke dalam sistem. Di dalam sistem ini nantinya terdapat beberapa menu, diantaranya yaitu menu dashboard. Di sini terdapat panduan mengenai portal registrasi ini, dapat diunduh di sini di portal registrasinya, dan juga di sini ada menu operator, satuan pendidikan, mulai dari peserta didik, pembimbing, ajang talenta, dan juga pendaftar. Mulai dari operator terlebih dahulu, nantinya apabila sudah masuk ke dalam operator akun operator, di sini terdapat masih beberapa kolom yang kosong, yaitu apabila ada NIP dimasukkan NIP-nya, lalu untuk alamatnya juga bisa diupdate di sini, dan juga apabila ada nomor WhatsApp-nya juga masih kosong, bisa diupdate lalu diklik simpan. Lalu selanjutnya di sini terdapat menu dari satuan pendidikan, di mana di menu ini nantinya terdapat profil dari satuan pendidikan yang telah didaftarkan. Selanjutnya yang paling penting di sini bagaimana caranya untuk mendaftarkan peserta untuk mengikuti ajang talenta. Di sini langsung aja di sini dimasukkan untuk pesertanya mulai dari pemilihan program studi terlebih dahulu. Di sini saya jelaskan saya berdemokan untuk program studinya, saya masukkan di sini. Lalu saya masukkan NIM-nya, lalu dicek, dan apabila sudah masuk dan juga memang benar untuk NIM dan juga program studinya, nanti akan masuk data dirinya seperti ini. Lalu akan silahkan masukkan mulai dari foto di sini, lalu masukkan apabila ada nomor KIP-nya dimasukkan juga, NIK, dan beberapa kolom yang masih bisa diisi. Contohnya di sini apabila memiliki kebutuhan khusus ditulis kebutuhan khususnya apa, dan apabila tidak ada kebutuhan khusus ditulis seperti ini saja. Lalu ada opsi juga apakah buta warna, dimasukkan juga untuk berat badannya dan juga tinggi badan di sini. Dan juga di sini diharuskan untuk masuk ke dalam surel aktif. Dan juga nomor telepon atau WhatsApp. Lalu di sini juga ada nomor rumah. Lalu ada RT RW-nya. Lalu di bawahnya silahkan dipilih dari kecamatan, kabupaten, provinsinya. Lalu di menu selanjutnya di sini terdapat data dari orang tuanya. Bisa diisi juga di sini masih banyak kolom yang kosong, diisi mulai dari pekerjaan dari ayah dan juga ibu. Lalu dengan kontak orang tua juga. Di sini juga nomor rumah, RT RW, kelurahan, kabupaten, provinsi juga. Kode pos juga. Nah, apabila sudah terisi semua kolomnya, silahkan klik simpan. Nanti apabila sudah tersimpan, di sini terdapat list yang telah dimasukkan yang tadi. Dan selanjutnya di sini apabila ingin menambahkan dosen pembimbing untuk melakukan untuk nantinya dimasukkan ke pembimbing, di sini juga hampir sama dengan peserta didik, yaitu diklik tambah pembimbing. Di sini terdapat kolom mulai dari nama, email, NIK, NIP, NUPTK apabila memiliki, NIDN juga, hingga kolom yang terakhir yaitu sini apakah pembimbing tersebut ASN apa tidak, dan juga jangan lupa diklik centang untuk menambahkan. Apabila sudah, nanti klik simpan dan juga akan langsung masuk ke dalam list ini beberapa pembimbing yang akan dimasukkan. Nah, pada tahap terakhirnya nanti gimana caranya mendaftarkan? Langsung aja dicari di sini untuk ajang talenta yang akan didaftarkan. Di sini kita masukkan di KNMIPA ini. Langsung klik di detail. Lalu di sini terdapat beberapa cabang dari KNMIPA itu sendiri. Di sini saya contohkan untuk mendaftar di cabang matematika. Setelah diklik daftar, lalu di sini diharuskan untuk memilih peserta yang akan didaftarkan. Saya contohkan di sini, saya masukkan salah satu peserta, dan juga sekarang
peserta tersebut itu sedang berada di semester berapa. Lalu dipilih pembimbingnya juga di sini nanti otomatis akan masuk ke beberapa pembimbing, langsung aja dipilih salah satu pembimbing dan diklik saya sudah memeriksa sebelum menyimpan. Lalu diklik simpan. Nah, pada menu ini setelah ini terdapat kode registrasi, di mana kode registrasi ini nantinya digunakan untuk masuk ke dalam sistemnya KN MIPA. Dan juga di sini diharuskan untuk melakukan finalisasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistemnya OnMIPA itu sendiri. Nah, apabila data yang di sini sudah dirasa benar, langsung aja klik finalisasi dan centang. Lalu di sini terdapat unduh bukti pendaftaran dan juga kode registrasi yang telah didaftarkan yang digunakan nantinya untuk ke dalam portal ajang talentanya. Mungkin itu aja. Untuk portal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Umam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus Dwi. Untuk selanjutnya pembahasan sistem pelaksanaan OnMIPA tahun 2023 akan disampaikan oleh Mas Umam. Silakan Mas Umam. Halo, Mam, bantu present ya, Mam. Oh, siapa? Bantu nextin. Aku yang present. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sistem administrasi tambahan yang ada di OnMIPA dan juga lombanya ya. Jadi OnMIPA yang tahun 2023 sekarang ini ada sedikit perubahan ya. Kalau tadi ada pendaftaran administrasi yang tadi ditanyakan lengkap, mulai dari nama, ayah, rumah, dan lain sebagainya. Kita sekarang masuk ke sistem yang selanjutnya. Next, Mas Umam. Nah, di kita slide yang kedua, Mam. Yang di sistem, nah di deskripsi sistem yang ini, jadi teman-teman di OnMIPA ini ada sistem administrasi lomba sama sistem yang lomba CBT. Nah, yang tadi awal itu adalah sistem pendaftaran. Next, Mas Umam. Nah, nanti teman-teman sekalian, teman-teman harus registrasi lagi di sistem administrasi yang tambahannya kita. Nah, di sini kan teman-teman belum punya username atau password ya. Nanti teman-teman pilih daftar mahasiswa aja. Nah, nanti teman-teman itu gunakan kode perguruan tinggi, kode program studi, NIM, dan tanggal lahir. Kemudian nanti teman-teman bikin username sama password sendiri yang ada di sini. Ini nanti teman-teman kode-kode yang ini itu tadi dapat dari yang sistem BPTI ya. Nanti ketika udah di sini, nanti teman-teman klik daftar dan nanti teman-teman itu langsung kita cek ke sistemnya BPTI ada atau tidak. Kalau teman-teman sudah terdaftar di sana, nanti data itu akan kita tarik dan nanti tampilannya akan berubah. Lanjut, Mas Umam. Nah, nanti teman-teman detailnya seperti ini. Jadi nanti foto dan lain sebagainya udah kita ambilin tuh dari sistem yang sebelah, yang tadi BPTI. Nah, nanti teman-teman tinggal menambahkan kartu tanda mahasiswa dan juga surat delegasi. Nanti teman-teman kan pasti dapat punya surat delegasi ya dari kampus ya, dan juga KTM. Nanti teman-teman nanti kita akan masukkan ke sini dan juga ada fakta integritas di sini. Jadi nanti teman-teman perlu ngisi fakta integritas kemudian ngupload di sini sebagai bagian dari administrasi lomba. Next, Mas Umam. Nah, di sini nanti uploadnya teman-teman foto mahasiswa, KTM, nah, surat delegasi. Nanti foto kalau misalnya udah ngupload di depan itu kita akan coba ambil datanya, jadi nggak perlu ngisi 2 kali ya. Nah, kemudian di sini verifikasi lagi teman-teman itu perguruan tinggi dan lain sebagainya udah pasti sama dengan yang ada di depan. Nanti teman-teman tinggal wajib untuk upload KTM dan surat delegasi. Ini nanti ada beberapa pertanyaan. KTM saya hilang. Harus ngupload apa ya, itu nanti pakai surat keterangan mahasiswa aja ya dari kampus. Next.
Nah, ini sistem administrasi lomba yang selanjutnya itu adalah fakta integritas. Nah, di sini fakta integritas ini dicek nih nama, NIM, program studi, perguruan tinggi, email, nomor HP, dan bidang tuh udah sesuai atau belum. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal klik checklist setuju yang ada di kiri bawah tuh. Sudah, nanti klik OK, nanti tombol yang biru, terus nanti teman-teman sudah dianggap masukkan fakta integritas. Next. Nah, nanti teman-teman sekalian, nanti di halaman yang depan tadi, yang ini nih, nanti akan ada nomor peserta dan ada username sama password lomba. Nanti teman-teman sekalian, kita punya pola ya, ini nomor pesertanya polanya kayak begini, nanti teman-teman nggak perlu memikirkan, karena ini nanti penanda teman-teman aja ini sebenarnya. Jadi untuk membedakan satu peserta dengan peserta yang lain itu kita pakai yang namanya kode nomor peserta. Nomor peserta ini nanti bagi beberapa bidang itu akan digunakan untuk menulis di kertas jawaban ya. Jadi jangan sampai nanti lupa karena ini nanti di-generate sama sistem ya. Nanti bisa dilihat di bagian bawah. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada username lomba sama password lomba. Nah, di sini itu nanti akan ada username dan password yang akan teman-teman pakai ke sistem lombanya. Kalau ini kan baru sistem administrasi lombanya. Next, Mas Umam. Nah, nanti URL akan disampaikan kemudian di sistemnya, nanti teman-teman tinggal klik aja, habis tinggal klik nanti masukin username sama password. Nah, kita pakai komputer based test ya, jadi ada paperless dan bisa random dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan dari masing-masing juri. Next, Mas Umam. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya teman-teman sekalian, nanti sistem lombanya itu ada yang tipenya kuis. Jadi teman-teman pakai pilihan ganda, isian singkat, esai atau apapun nanti tergantung dari masing-masing lombanya. Ada yang bentuknya assignment, yaitu ngupload dokumen jawaban baik dalam format PDF, JPG atau apapun. Nanti teman-teman tinggal lihat dari lomba yang teman-teman nanti ikuti ya. Next. Nah, nanti teman-teman kita ada proctoring. Nah, proctoringnya itu menggunakan Zoom. Jadi teman-teman menggunakan satu perangkat atau dua perangkat nanti sesuai dengan masing-masing lomba ya. Nah, apakah satu device ataukah dua device. Kalau satu device ada yang pakai laptop gitu ya, tapi harus ada kameranya. Kalau pakai dua perangkat, itu yang satu pakai PC laptop, yang satu pakai HP. Nah, ada beberapa nanti posisi duduk dan lain sebagainya diatur di masing-masing lomba ya. Jadi teman-teman nanti apakah diwajibkan satu perangkat ataukah dua perangkat, nanti kembali lagi ke lombanya masing-masing. Kemudian pastikan teman-teman itu menggunakan minimal Windows 7 ya. Nah, tapi sebenarnya kami merekomendasikan sekarang langsung ke Windows yang sangat terupdate aja ya, ke 11 ya. Kemudian prosesor yang disarankan itu setara i5 atau Ryzen 5 atau minimal RAM-nya 4 GB lah. Nah, kemudian nanti teman-teman tolong update Zoom-nya. Jadi Zoom yang itu ada di laptop sama Zoom yang ada di HP itu tolong diupdate karena kalau nggak diupdate biasanya itu tidak bisa masuk ke Zoom-nya. Nah, Zoom itu bisa melakukan update itu sekitar 2 minggu sekali ada updatean terbaru ya. Jadi nanti teman-teman bisa download. Kemudian teman-teman ada beberapa kejadian saat lagi lomba, ternyata pas awal-awal itu, pagi-pagi itu, ternyata Windows-nya malah nge-restart untuk update. Nah, itu tolong dicek dulu ya H-1 sebelum pelaksanaan lombanya. Kemudian web browsernya kami sarankan menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Bagi teman-teman yang menggunakan Mac, kami kurang menyarankan untuk menggunakan Safari karena ada beberapa JavaScript yang tidak jalan. Jadi kami sarankan download Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge. Kemudian teman-teman sekalian estimasinya untuk kuota yang perlu dibutuhkan itu adalah 1 GB per jam selama tes berlangsung gitu ya. Jadi kalau tesnya ada 2 jam ya kira-kira ada 2 GB lah yang nanti bakal habis ya. Kalau 3 jam berarti 3 GB. Dan teman-teman sekalian ini kemarin ada beberapa kejadian yang lagi ngerjain terus tiba-tiba mati lampu dan lain sebagainya. Kemudian tethering dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkan power bank atau mitigasi apapun yang bisa teman-teman lakukan. Next, Mas Umam. Kayaknya itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Nanti teman-teman akan ada media komunikasi lagi untuk kita memberikan berbagai macam info tentang ONMIPA. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dean, tim IT-nya ya. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab.
Dipersilahkan untuk yang mau bertanya, teknisnya bagaimana nih Mas Topan? Raise hand atau chat? Raise hand aja, Bu. Raise hand ya. Dimulai dari Ibu Indah Yaslin ya? Halo Ibu Indah? Atau kepencet ini? Kalau gitu ke Bapak Caska Ditmawa ya? Dari ITB? Nah, baik. Silakan Pak Caska. Suaranya belum masuk, Pak Caska. Suaranya tidak ada Pak? Sekarang udah ada, Bu? Nah, sudah, Nah, sudah. Halo? ya, Oh ya iya, baik, sudah baik. silakan. Nah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di kami kan tadi di poin untuk pendaftaran, karena kebetulan ada mahasiswa TPP kami kan belum masuk di dalam PD Dikti ya, Bu ya. Nah, adakah solusi untuk agar bisa daftar, Bu? Gitu aja, Bu. Terima kasih. Oh, ini spesial case ITB nih. Betul, betul. Langganan ITB Ya, nih. Pak Caska. Nah. Iya, Monggo dari tim pendaftaran silakan. betul. Mungkin dengan Pak Agus ya, mungkin. Atau siapa? Iya, Pak Agus. Atau Mas Yongki. Sampaikan aja. Ya, jadi sebenarnya begini Pak, data dari teman-teman ITB itu ada di PD Dikti, tapi statusnya masih fakultas. Karena kan Betul. di tingkat 2 baru dia dijuruskan ya Pak ya. Misalnya teman-teman Iya, STI di tingkat 2-nya dia baru mau elektro atau informatika. Kalau tahun lalu kita bisa handle Pak. Yang penting data PD Diktinya di tingkat 1 itu masih fakultas nggak apa-apa. Nanti kita bisa bantu tarik. Oke. Atau bisa dengan surat keterangan gitu Pak. Tapi belum, kalau itu kan harus tetap terdaftar ya Pak ya? Ya, kalau itu kebetulan regulasi standar di kita ya Mas Topan ya. Untuk data itu wajib Iya, benar. ada di PD Dikti dulu Pak. Nah, masalah dia ada di prodi mana? Sebenarnya dari kami itu nanti bisa ini Pak. Dia kan kalau di ITB itu kan fakultas. Itu ada kok Pak Betul. datanya. Aman Pak. Oh, siap. Siap. Di tahun Terima lalu kasih. itu kita bisa handle. Tenang Pak. Iya, baik. Kita Baik. fasilitasi. Terima kasih Pak. Onmipa tanpa ITB nggak seru Pak. Baik, berarti sudah terjawab ya Pak Caska ya. Baik, berikutnya dari Ibu Risnadia, silakan Ibu dari Untirta. Ya, sebelumnya apakah suaranya terdengar? Sudah terdengar Ibu, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Ibu. Saya Risnadia dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kebetulan masih mahasiswa semester 2 ya, angkatan 2022. Ada yang mau ditanyakan terkait tadi ini kan tentang ONMIPA ya, tentang matematika, kimia, fisika sama biologi ya. Itu apakah misalkan ada yang mau mengikut matematika, apakah itu harus sesuai bidang jurusannya ataukah boleh gitu Bu? Misalkan dari pendidikan matematika ya Bu, Isna boleh mengikuti yang bidang biologi, fisika atau yang lainnya atau seperti apa itu? Terus sama mau bertanya lagi Bu, terkait yang tadi ya yang dijelaskan kan itu ada 2 ya. Misalnya yang sebelumnya dijelaskan apakah itu untuk perguruan tinggi dan yang satunya lagi dijelaskan tentang sistem administrasi sama sistem lomba CBT kalau nggak salah ya. Nah itu seperti apa ya Ibu? Boleh diulangi, dijelasin ulang nggak gitu? Ya mungkin cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risnadia. Bagaimana? Siap ini? Silakan yang mau menjawab, Mas Topan atau Pak Dean atau Oke, mungkin saya jawab yang itu dulu kali ya, yang sistem lomba. Silakan untuk Jadi untuk sistem lomba itu kita pakai semacam learning management system
Ya sebenarnya Moodle dia di dalamnya. Itu nanti kita oprek sedikit. Nanti khusus untuk sistem lomba ini ketika nanti administrasi sudah selesai, teman-teman tuh ikut uji coba. Jadi nggak tiba-tiba langsung lomba dengan menggunakan sistem itu. Jadi kita ada uji coba. Ini juga confirm dari Bapak dan Ibu Dewan Juri. Kita ada fase uji coba, yaitu uji coba akun dan juga uji coba kuis dan assignment. Jadi nanti tinggal diikutin aja. Kami akan nyebarin panduannya itu di di sistem pendaftarannya. Jadi sekarang yang perlu dikejar sama teman-teman sekalian itu adalah daftar di BPTI. Setelah selesai daftarnya, pindah ke sistem administrasi lomba yang ONMIPA untuk upload surat tugas sama KTM. Setelah dari situ nanti semua info akan ada di situ. Gitu ya. Nanti untuk CBT-nya dan lain sebagainya teman-teman akan dikasih waktu untuk nyobain sendiri. Ada panduannya nanti. Baik, untuk jurusan mungkin dibantu sama Bu Siti Fatimah ya. Ya baik, tadi mahasiswa atau Bu Risna dia mahasiswa ya? Mahasiswa Bu. Oke. Dari jurusan apa? Prodi apa? Matematika, Ibu. Oke. Matematika ikut matematika aja ya. jangan Tapi terlalu berpikir jauh-jauh. Ya sebenarnya kalau dari aturannya tadi sudah disampaikan atau nanti dilihat di buku panduan bahwa mahasiswa peserta yang boleh ikut adalah yang berasal dari bidang ilmu MIPA atau yang relevan, begitu ya. Ya kalau misalnya dari biologi ikut matematika saya sampaikan aja agak susah karena apa? Belajar ini ya mungkin kalau matematika tahu ya ada analisis real, struktur aljabar, mahasiswa biologi nggak belajar itu gitu ya. Oke, jadi itu ya Risna dia ya. Ditunggu di daftar ke matematika ya. Oke, mungkin itu Mas Topan. Baik, terima kasih Bu. baik, sudah terjawab semua ya, Mbak Risnadia. Selanjutnya ada Bapak Albert Octavian ya, Bapak dari LL Dikti 10. Ya, Silakan. Ibu, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Bu, saya mau memastikan aja sama tim IT-nya kalau untuk LLDikti koordinasi dengan perguruan tinggi swasta, apakah ada akses yang diberikan untuk halaman pendaftaran atau untuk mungkin kalau ada yang bertanya teknis, gimana ya kira-kira untuk tim IT-nya, apakah ada semacam nanti kami dapat user ID untuk memantau perguruan tinggi mana saja yang sudah mendaftar atau mereka ada kendala lupa password bisa kita bantu risetkan atau semacam support lah bagi LDikti itu perguruan tinggi swastanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Dean mungkin atau Oke, Mas Albert, ketemu lagi. Jadi untuk LLDikti ini nanti saya akan coba tanya ke Bapak dan Ibu Dewan Juri dan untuk ke Mas Topan juga ya. Karena sih untuk memberikan ini kan sebenarnya untuk memonitoring ya PT mana yang udah daftar, PT mana yang masuk dan lain sebagainya. Nanti di sistem lomba bisa kita provide ya, Mas Topan ya. Kita berikan user untuk melihat timnya mana aja gitu ya. Tapi memang untuk sekarang ini karena lagi fase pendaftaran itu ada di depan di BPTI dulu. Jadi nanti kita buatkan dulu aja untuk yang di LLDikti. LLDikti itu cuma 16 ya. Nanti saya kasih 16 user buat ngeliat wilayahnya siapa aja. Gitu aja Mas Topan ya. Ya, nanti siap. Mas Albert dikejar-kejar mulu sama kepala lembaganya. Ya. Oke. Oke, baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak atau Ibu Ari ini dari Poltek Borneo Medistra. Silakan. Ya, halo, selamat siang. Suaranya tidak terdengar, Bapak. Oh iya, enggak, karena Selamat siang. Baik, siang. Oh ya, baik, perkenalkan saya Ari dari Poltek Borneo Medistra. Izin bertanya, Bu, saat saya membuat akun di BPTI ya,
Ya, Ya. itu perguruan tinggi kami tidak ditemukan tentunya. Kan perguruan tinggi kami kemarin tuh masih akademi tapi sudah berubah bentuk saat bulan Oktober jadi politeknik. Nah, yang ada hanya masih akademi, yang politeknik belum. Pas saat pencarian perguruan tinggi di registrasi akun operator. Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya, halo. Halo Mas Ari, sudah ya? Ya, sudah itu aja. Oh iya, baik. Jadi Ya belum baik, ada di itu ya, silakan. oke, Belum. Agus baik, dulu ya. terima kasih untuk hal tersebut nanti mungkin kita sinkronisasi ulang untuk datanya, jadi mohon ditunggu saja ya. Seperti itu mungkin. Oh iya, baik. Izin sedikit Terima menambahkan, kasih. mungkin Mas Ari ya, dicoba juga untuk searchingnya baik PDPT, jika tidak mungkin memang sedang kita kerjakan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang semisalnya pencariannya menggunakan nama kampus tidak ketemu, coba menggunakan kode PT. Nah, mungkin itu dulu untuk kasus yang ini ya. Oh iya, siap Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas atau Bapak Gilang Zulkafiyadi. Silakan, Bapak Gilang. Next saja Bu Indi. Next saja, sudah unmute tapi ya oke. Yang berikutnya ya, dengan siapa ini sebentar. Dari STKIP Insan Madani Air Muluk, Bapak atau Ibu siapa ini? Silakan. Silakan Ibu. Suaranya tidak ada Ibu. Suaranya kecil Mbak. Nggak ada suara Bu Indi, Nggak ada suara dilanjut. ya, lanjut aja ya. Mohon maaf Ibu, lanjut dulu ke Bapak Farhan dari Unhas. Mas Farhan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang perihal untuk di bidang matematika untuk perihal seleksi AMC. Saya ingin menanyakan untuk pemenang tahun lalu itu apakah ikut serta seleksi AMC tahun ini atau mesti ikut lagi ONMIPA tahun ini untuk menjadi pemenang lagi untuk bisa ikut seleksi AMC. Kemudian pertanyaan kedua saya terkait motivasi nanti untuk ikut AMC itu apakah pemenang AMC mendapatkan reward, karena kakak tingkat saya sendiri katanya sampai sekarang belum dapat reward untuk setelah menjadi pemenang di AMC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung, jadi. Silakan, Mbak Ibu Siti Fatimah, silakan. Ya, baik. Siapa ini? Sukron. Siapa yang bertanya? Ya, untuk terkait dengan kebijakan sekarang, IMC ini tidak di BPTI ya, tapi di Puspresnas agak sedikit berbeda pelaksanaan seleksinya. Nah, kemarin itu sudah ada rapat, kebetulan saya memang tidak ikut, tentang kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan untuk seleksi IMC di tahun 2023 ini. Nah, mungkin nanti kalau boleh japri saja ke saya ya, saya akan memastikan dulu karena sebenarnya panduannya belum diedarkan. Jadi nanti kalau saya menyampaikan takutnya nanti ada perubahan, nanti mengklaim bahwa kata saya sudah disampaikan begini tapi berubah begitu ya.
Boleh nanti bisa Japri saja ya. Siapa ini? Tadi yang Farhan. dari Jambi. Ya. Farhan. Kemudian terkait dengan penghargaan, sebenarnya dari Puspresnas itu sudah dari beberapa tahun yang lalu pun bukan hanya penghargaan bagi pemenang IMC, tapi juga lomba-lomba internasional yang lain. Sebenarnya ada beasiswa kalau tidak salah, yang nanti yang untuk mendapatkan emas itu dihargai mendapatkan beasiswa kalau tidak salah mulai dari perak atau perunggu, Mas Topan. Itu sebenarnya ada. Sebenarnya hanya memang mungkin informasinya kurang tersosialisasikan ya. Kalau misalnya ada kemarin yang kemarin yang di IMC-nya dapat apa? Yang kakak tingkatnya katanya tadi belum dapat penghargaan. Bu, kakak tingkat saya Jeki itu dapat perunggu di IMC. Oh, perunggu. Ya mungkin sebenarnya harus diuruskan, bukan kemudian otomatis bahwa akan diberikan oleh Puspresnas, sepertinya harus diuruskan juga melalui perguruan tinggi diajukan. Dan itu sudah ada beberapa sebenarnya. Nah, nanti untuk hal tersebut mungkin bisa ditanyakan ke Puspresnas langsung ya. Dan untuk terkait panduan yang terakhir yang belum di-launching, saya belum bisa berani menyampaikan ya untuk yang tahun ini. Apakah peserta IMC tahun lalu boleh ikut lagi? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, itu nanti perlu dipastikan dulu ya. Kalau mau boleh nanti Japri ke saya. Akan saya pastikan dulu kepada Puspresnas apakah sudah bisa disampaikan atau belum. Baik, itu mungkin informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Fatimah. Gimana Mas Farhan? Baik, terima kasih banyak Bu. Cuman Japrinya mungkin lewat mana? Japri. Terima kasih. Bisa ada saya chat nanti siapa tadi? Farhan. Farhan. Oh, Farhan Unhas, Bu Siti. Farhan Unhas, nanti saya kasih nomor saya ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti Fatimah. Selanjutnya ada Ibu Sukriyati mungkin ya, ini dari Politeknik Jambi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, silakan Ibu. Oke, kedengaran Bu jelas suaranya? Mohon maaf. Agak bergema. Halo. Ya, boleh. Nah, itu Oke. Baik Bu, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan pendaftaran akun operator di BPPTI. Berapa lama nanti kira-kira kami bisa mendapatkan verifikasi akunnya? Waktunya sekitar berapa hari gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di persyaratan peserta ONMIPA itu tadi kalau saya nggak salah disampaikan di sosialisasi awal adalah mahasiswa aktif untuk program sarjana atau D4. Nah, kebetulan kami Politeknik Jambi sebagai penyelenggara program diploma dan D4. Nah, di sini yang saya tanyakan, apakah untuk program diploma tidak diperkenankan untuk mengikuti ONMIPA ini? Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Baik. Program apa D3 ya pertanyaannya? D3 tadi pertanyaannya. Iya. Mungkin saya jawab langsung ya Bu, ini hasil rapat kami Bu. Jadi ini kan terkait dengan kurikulum sebenarnya. Sebenarnya pelaksanaan ONMIPA dari kisi-kisi dan deskripsinya khususnya untuk yang tingkat wilayah itu masih mengacu kepada kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Jadi karena D3 ini khawatir kurikulumnya pun tidak sesuai, dan ini pengalaman kami beberapa tahun menyelenggarakan, kami ini para juri akhirnya sangat repot dengan memeriksa begitu banyak jawaban mahasiswa yang pada akhirnya jadi wasting time gitu. Karena itu tadi tidak sesuai dengan bidangnya. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Kemudian pada saat ditetapkan sudah saya cukup S1 dan D3, D4. Terima kasih Ibu. Baik, sudah cukup berarti ya Ibu Sukriyati ya. Terus yang ini Bu, maaf, untuk verifikasi akun itu berapa lama kami bisa terima konfirmasinya Ibu?
Oh, Makanya konfirmasi. ya. Oke. Izin menjawab untuk pengajuan operator itu kita usahakan 1 hari itu udah bisa. Namun ini kan lagi proses pengajuan ini lagi sedang banyak, jadi disilahkan menunggu. Tapi kami usahakan akan sesegera mungkin. Ya, ya sama-sama. Baik, jawabannya adalah lagi antrian ya Mas Topan ya. Ya, lagi Karena antrian. ditunggu Pak. Baik, selanjutnya ada Ibu Gina ya dari STT Nurul Fikri. Ya. Silakan Ibu Gina. Ya, cek. Apakah kedengaran, Bu? Terdengar Ibu. Iya. Silakan. Iya Pak, saya mau make sure aja gitu ya. Jadi kebetulan di kita itu kampus kita masih ada baru ada 3 prodi, informatika, sistem informasi, dan bisnis digital gitu. Apakah masih bisa ikut di kompetisi ini atau tidak? Nah, kemudian yang kedua juga mau menanyakan juga, kalau tahun kemarin itu kan ada web yang knmipa.kemendikbud itu ya. Nah, apakah itu tetap masih dipakai juga? Apakah memang semuanya nanti dari web yang BPTI itu tadi gitu? Baik, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, untuk tadi ada informatika ya Bu ya. Informatika dan apa tadi saya kurang. Informatika, sistem informasi, dan bisnis digital. Ya, ini juga kan sebenarnya kalau mau dilihat dari perumpunan matematika dan ilmu komputer itu satu rumpun di rumpun ilmu formal begitu ya. Nah, ini terserah Ibu kurikulumnya seperti apa, karena kalau di informatikanya lebih ke teknik ya, mungkin agak sulit karena ya seperti kombinatorika mungkin dapat ya, atau ya kombinatorika sepertinya dapat ya, dan biasanya aljabar linear juga di ilmu komputer itu ada. Nah, apabila ini memang ada, nampaknya kalau ingin berpartisipasi dipersilahkan Bu. Oke, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua? Yang kedua tadi apa ya? Yang terkait, kalau sebelumnya kan ada web dari knmipa.kemendikbud. Mas Dean, barangkali Mas Dean. Apakah masih digunakan apa tidak web tersebut? Ya, nanti web untuk knmipa.kemdikbud.go.id itu adalah untuk administrasi yang tadi. Administrasi tambahan KTM dan lain sebagainya nanti akan saya taruh di situ. Terus nanti ada CBT. Itu nanti webnya berbeda lagi. Tapi semuanya itu informasinya intinya sekarang adalah daftar dulu di BPTI, terus nanti selesaikan administrasi berikutnya yang berupa surat tugas dan lain sebagainya itu di KNMIPA. Habis itu nanti lombanya di situ. Nanti semua nilai dan lain sebagainya itu ada di situ. Jadi aplikasi pendaftaran yang ada di atas itu yang di BPTI itu mendaftarkan secara general operator PT, kemudian kontingennya siapa aja. Nah, nanti kan kontingen tuh perlu ditugasin pakai surat, dan verifikasi KTM dan lain sebagainya itu di aplikasi administrasi lomba. Habis itu nanti lomba hari H-nya itu pakai CBT. Nanti standby di knmipa.kemdikbud.go.id aja Bu. Nanti kalau ada perubahan kami akan beritahukan kemudian gitu ya. Oke, karena sebelumnya kan sudah pernah punya akunnya ya, yang operator yang di KNMIPA itu. Nah, maksudnya berarti itu nggak ganti ya Pak ya? Nah, ini kan karena akun operator tuh sekarang ada di level atas ya. Oh, oke. Oh, oke, siap Pak. Terima kasih. Siap. Ya. Baik, ini baik sudah Bu Gina ya berarti ya? Iya, sudah Ya, Bu. baik. Terima kasih. Selanjutnya ini Bapak Zulkafiadi Gilang masih raise hand, apakah masih mau mencoba lagi? Ada pertanyaan? Oh, suaranya nggak keluar ya? Suaranya tidak terdengar, Pak Gilang. Mungkin bisa dicoba di chat. Nggak ada suara, Bu. Atau diketik di chat aja ya.
Gimana Mas Topan? Ditanya lagi, ada pertanyaan dari yang lain? Yang lain masih ada? Ini dari Pak Heri Purwanto, ada yang meminta contoh format surat pendaftaran akun operator ya, Mas Topan? Mau diberikan di mana, Pak? Mas Topan? Saya kirim di... Sudah, Bu. Oke. Dikirim di chat ya? Oh ya, sip. Iya. Baik, Pak Heru Purwanto sudah ya? Sudah langsung dikirim di chat oleh Mas Topan. Baik, yang lain masih ada? Masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Sepertinya sudah ya, yang raisannya juga sudah. Yang di chat juga. Ada satu lagi, Bu, dari Ubaya di kolom chat. Oh ya. Baik, dari Ibu Ubaya Mega, izin bertanya, apakah untuk ONMIPA tahun 2023 ini wajib menginput dosen pembimbing, satu orang peserta wajib satu dobing atau bisa lebih ya, karena kami untuk satu cabang ada beberapa dobing. Terima kasih sebelumnya. Silakan, mungkin Ibu Siti Fatimah mungkin ya. Dosen pembimbing, apakah masih ada gitu Ibu? Wajib menginput dosen pembimbing, satu orang atau bisa lebih gitu pertanyaannya. Satu bidang biasanya satu orang. Oke. Karena kami untuk satu cabang ada beberapa dobing. Nah, gimana? Berarti satu aja ya, Bu ya? Iya. Baik, Ibu Ubaya Mega. Sudah dijawab Ibu Siti Fatimah, berarti satu dosen pembimbing saja. Ada lagi dari Bapak Supianto, pengajuan akun operator biasanya berapa lama? Kami mengajukan tanggal 17 belum ada balasannya. Mas Topan. Baik, siang ini kami cek ya Bapak Ibu. Unoso ini dari kampus apa ya? Universitas? Unoso dari mana nih? Oh, Universitas Oso, ya. Oh. Pontianak ya. Saya udah cek ya Pak ya untuk pengajuan itu. Sepertinya ada kekeliruan di suratnya. Jadi belum diproses. Nanti bisa di WA aja ke saya Pak. Baik Pak Supianto di WA ke Mas Topan. Nanti setelah ini, oke. Ada pertanyaan lagi dari Unima, final lombanya bagaimana? Oh, udah dijelaskan tadi. Oleh Ibu Siti Fatimah ya, teknis lombanya bagaimana? Baik, Bu, kami belum dapat username dan password akun yang sudah didaftarkan. Bagaimana, Mas? Ada yang belum dapat username dan password? Ada yang belum dapat username dan password. Sedang menunggu antrian ya. Antri ya. Ya. Habis ini di follow up lagi. Apakah boleh kami mendapatkan contoh-contoh soal ONMIPA tahun-tahun sebelumnya? Dari Ibu Monika Harisma Swandi. Bagaimana Ibu Siti? Biasanya kan setiap lomba itu sudah mahasiswanya bisa dapat soalnya itu. Kalau mestinya oleh pembinanya di kolektif ya, tapi nggak tahu ini kalau BPTI mau memfasilitasi diunggah di website begitu Pak Mas Topan? Atau Ya, mungkin tapi mengikuti arahan pimpinan aja Bu. Nanti iya, kita koordinasikan. mungkin mahasiswanya aja ya proaktif ya, tanya ke yang sebelumnya gitu ya, pengalamannya gimana. Oke. Kemudian oke, izin bertanya ITS dari ITS Ibu Septi untuk pendaftaran peserta didik di laman BPTI nanti yang didaftarkan apakah yang lolos tingkat institut saja? Iya Bu. Ya, sudah langsung dijawab ya. Jadi yang lolos saja dan 5 orang. Oke.
Kemudian Bapak Subairi dari Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo terkait kode PT di kolom pencarian tidak ada. Tadi sudah dijawab sebelumnya oleh Bapak Dean ya. Bapak Dean atau Mas Agus tadi ya sudah dijawab sebelumnya ya. Nanti akan disinkronkan lagi gitu ya. Oke, terus nah ini Mas Topan sudah nge-share nomor WA-nya. Baik, ini ada dari UPN Veteran. Mohon izin bertanya untuk pendaftaran di link tadi yang daftar BPTI Kemdikbud itu untuk operator OnMIPA dan LIDM jika nama operatornya sama, pengajuannya cukup sekali atau masing-masing? Oh, sudah langsung dijawab sama Mas Agus ya, cukup sekali saja. Oke. Baik. Sepertinya sudah semua ini, Mas Topan? Sepertinya sudah, Bu. Mungkin bisa Ya. kita cukup di Baik. sore hari ini. Baik, kalau gitu sepertinya sudah semua ya, pertanyaan sudah terjawab semua. Dan bahkan Mas Topan juga sudah share nomor WA-nya. Ibu Siti Fatimah juga tadi sudah mempersilahkan Japri. Baik, kami akan tutup aja. Demikian tadi serangkaian acara pembukaan sosialisasi Olimpiade Nasional Matematika dan IPA tahun 2023. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.